Assalamualaikum Bu Herma, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Kemarin Ibu nelfon saya ya? Katanya ada yang mau dibahas. Ibu mau curhat apa nih sama saya hari ini? Begini Bu, sebenarnya saya memiliki beberapa masalah dalam proses belajar di kelas 91. Saya Ya. melihat murid-murid kurang berminat mengikuti pelajaran bahasa Inggris Bu. Saat saya Ya. menjelaskan tentang materi, beberapa dari mereka terlihat ngobrol bersama teman sebangkunya. Ada juga Hmm. yang bercanda dan mengganggu teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan pelajaran. Dan ketika saya bertanya, hanya sedikit yang memperhatikan. Begitu ya Bu. Jadi yang Ibu hadapi sekarang ini problem tentang murid ya, yang Iya, Bu. minat murid yang kurang, yang mungkin yang mengganggu temannya lagi belajar, yang bercerita. Ya, memang saya juga sering menemukan masalah guru yang seperti ini, yang mengalami seperti ini ya. Jadi, bagaimana nih perasaan Ibu ketika melihat murid kurang berminat mengikuti pelajaran bahasa Inggris yang Ibu ajarkan? Perasaan saya ketika saya melihat murid-murid kurang berminat mengikuti pelajaran bahasa Inggris ini, saya sebenarnya merasa sedih dan merasa Iya. khawatir, bahkan takut murid-murid tertinggal dalam pelajaran. Bagaimana ya, Bu? Kadang saya Mm-mm. merasa gagal menjadi guru karena tidak bisa membuat murid saya bisa lancar berbahasa Inggris. Mm-mm. Ada sih anak-anak yang bisa berbahasa Inggris, tapi dari sekian banyak Iya. murid itu saya merasa masih belum berhasil, Bu. Iya, baik. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan murid kurang berminat dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Yang menyebabkan murid kurang berminat mengikuti pelajaran bahasa Inggris, kalau saya pikir-pikir, menurut saya ada banyak faktor yang menyebabkan murid tidak berminat mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, karena bahasa Inggris ini kan merupakan bahasa asing bagi mereka. Jadi, mereka itu kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua, murid kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Ketika ada yang Ya. menjawab dalam bahasa Inggris, Mm. murid yang lain akan mengejek, sehingga mereka jadi Mm. minder atau tidak percaya diri. Selain itu juga, setiap diberikan tugas, hanya sebagian yang benar-benar mengerjakannya, yang benar gitu kan Bu. Yang lainnya Yang itu, lain. iya, hanya asal-asalannya saja gitu Bu. Iya, ini mungkin karena problemnya bahasa Inggris ya, Bu, bahasa yang bukan bahasa kita. Iya. Jadi posisinya memang agak dilema buat Ibu mungkin ya, Iya. karena pasti dong gimana siswa kita yang mungkin nggak bisa sama sekali dengan pelajaran bahasa Inggris atau mungkin nggak paham dengan pelajaran tersebut, otomatis dia akan bosan sehingga dia akan bermain, kemudian dia akan menjawab dengan asal-asal karena Iya, mereka Bu. tidak memahami pelajaran tersebut. Iya. Jadi dari problem yang Ibu sampaikan tadi ini, yang Ibu ceritakan tadi, apa Ibu sudah berdiskusi nih dengan orang tua, bagaimana mereka belajar di rumah? Eee, Kalau berdiskusi dengan orang tua, saya sudah mengundang beberapa wali murid yang memang minat belajarnya itu sangat kurang. Wali murid tersebut, menjelaskan bahwa, memang setelah pulang dari sekolah itu, anak-anak itu cenderung, bermain handphone, atau kadang-kadang, kesempatan itu digunakan untuk bermain bersama teman-temannya. Ya adalah yang Ya. sebagian kecil membantu orang tuanya gitu kan, Bu. Hmm, ya, menarik sekali sih Bu. Ini adalah suatu tantangan buat Ibu ya. Jadi apa Ibu sudah punya nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid? Rencana untuk meningkatkan belajar murid ya, Bu? Ya. Saya sudah memikirkan beberapa rencana yang akan saya Hmm. terapkan di kelas, untuk meningkatkan belajar murid, antara lain membagi kelompok belajar sesuai dengan, minat dan bakat serta gaya belajarnya. Kebetulan di sekolah kami kan ada, Baik. komunitas belajar, Bu. Jadi kami tuh diberikan, Hmm. apa namanya, pembelajaran atau materi untuk membuat modul-modul pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya juga, selain itu saya juga berencana untuk menggunakan media ajar yang menarik seperti games dan video pembelajaran yang menarik,
Saya juga Hmm? rencananya mau melaksanakan atau menerapkan setiap siswa yang izin itu harus menggunakan bahasa Inggris. Lalu Wah. saya juga akan lebih aktif menggunakan bahasa Inggris di kelas, serta Mm-mm. memberikan motivasi dan apresiasi kepada murid agar mereka jadi bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Ya, masalahnya rencana Ibu lakukan ini kayaknya membuat siswa untuk lebih termotivasi ya. Jadi dia lebih semangat. Apalagi Ibu tadi mengatakan akan menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-harinya. Apakah dia mau minta izin atau seperti apa akan menggunakan bahasa Inggris. Terus membagi siswa dalam bentuk kelompok itu sudah bagus sekali. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali sih Ibu. Jadi, apakah Ibu sudah memiliki nih rencana untuk berkolaborasi atau berkoordinasi dengan wali murid? Rencana untuk berkolaborasi dengan wali murid pasti ya Bu ya. Saya akan membuat jadwal pertemuan dengan wali murid untuk membahas perkembangan belajar murid, tentunya setelah berkonsultasi dengan wali kelas 91, karena bagaimanapun juga beliau juga harus mengetahui perkembangan murid di kelas 91 Hmm. itu. Iya, berarti Ibu sudah punya jadwal ya untuk melakukan pertemuan. Iya. Baik. Selanjutnya, apa Ibu ada rencana nih ke depan untuk membantu meningkatkan minat belajar murid? Rencana ke depan, saya rencananya akan memanggil murid-murid yang kurang minat belajarnya dan berdiskusi. Saya juga nanti Iya. akan menanyakan permasalahannya, apa sih masalahnya dalam belajar itu. Saya Mm-mm. juga akan memberikan motivasi serta arahan positif, agar minat belajar meningkat, karena saya yakin murid-murid itu sebenarnya bisa. Hanya saja, Mm-mm. mereka mungkin memiliki permasalahan atau eee, kebutuhan lain yang tidak Iya. bisa mereka jelaskan di kelas sehingga berdampak pada minat belajarnya jadi Minat belajar. berkurang begitu. Jadi nih, kapan nih rencananya Ibu memanggil murid tersebut? Rencananya saya akan memanggil anak-anak mulai minggu depan, sesudah jam pelajaran atau di sela-sela jam istirahat, nanti akan saya kondisikan, Bu. Jadi saya rencanakan dulu jadwalnya gitu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Semoga bisa direalisasikan dan minat belajar murid jadi meningkat kembali. Amin, terima kasih, Bu. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah sesi diskusi kita hari ini? Alhamdulillah, akhirnya saya merasa lega, sudah mendapatkan solusi Mm-mm. dari permasalahan yang saya hadapi. Awalnya saya sempat hampir putus asa karena permasalahan ini, tapi Mm-mm. setelah berdiskusi sama ibu, saya merasa plong, Mm-mm. dan bersemangat ya untuk melaksanakan rencana saya, Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak sama ibu. Banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak, Bu. Saya yakin pasti Ibu bisa. Semangat ya, Bu. Siap, Bu. Oh ya, Bu ya, saya izin pamit dulu ya, Bu ya. Iya, Bu, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya kasih kesempatan buat Bu Herma untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan tadi, yaitu saya mengcoaching Bu Herma. Sama-sama ya, kita merefleksi diri. Kita mulai dari sekarang, 5 menit waktunya. Baik, Bu.
Bagaimana Bu Herma, sudah selesai? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Berarti kita merefleksi dulu nih. Dari saya dulu nih, Coach ya. Dari yang Coach, sini ada beberapa pertanyaan. Eh, Langsung saya inikan aja pertanyaannya dulu atau kita baca jawabannya langsung nih? Baca dulu Eh, pertanyaannya. ya, baca dulu lah pertanyaannya, Bu, biar jelas. Yang pertama di sini pertanyaan untuk yang coach ya, refleksi dirinya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah menurut saya percakapannya sudah berjalan dengan baik karena adanya komunikasi interaktif antara coach dengan coachnya. Selama percakapan dilakukan sudah menunjukkan adanya alur tirta yang lengkap seperti adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini sebagai coach yang perlu ditingkatkan lagi itu memberikan pertanyaan yang dapat menggali informasi dari coach. Saya merasa masih ada yang kurang ya, sehingga dapat harus itu yang saya gali lagi, sehingga dapat memahami permasalahan yang terjadi pada coach, sehingga bisa membantu coach mencari jalan keluar yang lebih efektif. Buat saya tadi kayaknya pertanyaan itu yang saya ajukan kurang menggigit lah rasa saya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang harus saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah dengan mengontrol diri untuk tetap fokus tanpa memikirkan hal lain sehingga dapat memahami permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan yaitu mungkin saya melakukan kesadaran penuh atau mungkin saya melakukan mindfulness sehingga dapat menimbulkan perasaan yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih jernih sehingga bisa fokus ketika bertanya atau menyelesaikan atau membantu si coach menyelesaikan masalah. Seperti itu yang dari saya refleksi saya. Baik, Saya Ibu. boleh Rahma. Kalau dari saya di sini sebagai coach. Pertanyaannya yaitu yang apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Jadi, yang pertama setelah saya di coaching oleh Bu Hilda ini tadi, saya merasa lebih tenang dan plong setelah menceritakan permasalahan saya di kelas, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Sehingga membuat saya lebih bersemangat untuk meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran di kelas, khususnya pelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya merasa dituntun dalam menggali kemampuan saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan saya secara mandiri. Untuk itu saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bu Hilda yang sudah sangat sabar mendengarkan keluhan saya, permasalahan yang saya alami. Begitu, Bu.